Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari Prodi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer dan jaringan. Maka di sini saya mengembangkan sebuah aplikasi yakni Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir atau tesis untuk mahasiswa magister pasca sarjana UNESA. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan program. Nah, untuk yang pertama adalah demonstrasi program. Nah, program ini pada distributable-nya bernama bimbingan tesis.x sehingga dapat dijalankan sesuai dengan operating system Windows. Namun, tidak dapat dibuka apabila menggunakan operating system yang lain. Pada aplikasi ini membutuhkan localhost atau hosting yang menyimpan database, sehingga dapat dipanggil untuk menjalankan aplikasi ini. Pada pembuatan program ini menggunakan fitur MySQL dari SAM Control Panel. Jadi data-data yang disetor nanti itu masih bersifat localhost. Baik, saya akan mendemonstrasikan programnya. Untuk yang pertama yakni halaman login. Nah, pada halaman login terdapat dua pilihan user, yaitu mahasiswa dan dosen. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai media dalam menghubungkan mahasiswa dengan dosen pembimbing untuk melakukan kegiatan bimbingan tesis. Mahasiswa dan dosen memiliki akun masing-masing dalam aplikasi ini. Nah, mahasiswa yang terdaftar di dalam aplikasi ini adalah mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan tahun 2019. Karena mahasiswa dalam Prodi S2 PTK ini berjumlah 18 orang, sehingga user mahasiswanya terdiri dari 18 user ID yang sudah disediakan dalam aplikasi. Oke, maka sebagai contoh kita akan menggunakan user 3. Dalam aplikasi ini memiliki password default yaitu 12345. Ketika saya salah dalam memasukkan username maupun password, maka akan muncul tampilan sebagai berikut dan akan secara otomatis mengembalikan ke user ke halaman login. Nah, sebagai contoh saya menggunakan akun mahasiswa atas nama Zainul Arifin. Ini adalah tampilan awal atau home pada Sistem Informasi Monitoring Tesis atau TA di Pasca Sarjana UNESA. Tampilan ini berisi syarat pendaftaran ujian komprehensif. Nah, tujuan ditampilkan syarat pendaftaran ujian ini adalah untuk memberikan informasi yang penting kepada mahasiswa, beberapa persyaratan ujian, dan juga mengingatkan kepada mahasiswa apabila ada syarat-syarat ujian yang belum dipenuhi. Nah, bisa dilihat di sini selain menu home, di sini juga ada profil mahasiswa, kemudian daftar dosen, agenda dosen, statistik bimbingan dosen, dan juga daftar teman seangkatan. Kemudian ada menu tesis dengan submenu bimbingan tesis, progres tesis, unggah dokumen, dan juga laporan kemajuan. Nah, di sini pada menu profil mahasiswa menampilkan biodata atau profil mahasiswa berupa nama, nomor induk mahasiswa, program studi, email, dan juga nomor handphone. Apabila tulisan terlalu panjang, maka halaman dari profil mahasiswa ini bisa di-scroll ke kanan. Oke, selanjutnya ke menu daftar dosen. Dalam menu ini akan menampilkan nama-nama dosen yang mengajar di program studi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan Pasca Sarjana UNESA. Nah, dalam menu daftar dosen ini akan menampilkan nama dosen, kemudian nomor induk pendidik dosen, jenis kelamin, dan juga bidang keahlian dosen yang terdiri dari
Ada pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik sipil, pendidikan teknik informatika, dan juga pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, selanjutnya pada menu agenda dosen. Nah, pada menu ini terdapat nama-nama dosen yang dapat dipilih mahasiswa apabila mahasiswa tersebut menginginkan informasi tentang agenda yang akan dilaksanakan oleh dosen tersebut dalam waktu dekat. Sebagai contoh, kita pilih Profesor Dr. Ismet Basuki, maka pada tabel agenda akan muncul rincian agenda dan tanggal yang akan dilaksanakan oleh dosen tersebut. Sehingga mahasiswa dapat mencocokkan dan juga menyesuaikan jadwal antara jadwal bimbingan dengan agenda dosen tersebut. Setiap dosen pasti memiliki agenda yang berbeda-beda. Seperti ini contohnya. Dan mahasiswa dapat melihat agenda dosen lain pada menu ini yang telah ditambahkan sendiri oleh dosennya. Selanjutnya ke menu statistik bimbingan. Nah, pada menu statistik bimbingan akan ditampilkan tabel yang akan memuat jumlah mahasiswa yang dibimbing secara otomatis, baik sebagai pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Namun, karena di sini belum terisi, sehingga tabel di sini belum terupdate. Pada daftar menu siswa akan ditampilkan teman-teman seangkatan yang sama, yakni angkatan 2019. Pada daftar mahasiswa akan dimunculkan nama, kemudian NIM, angkatan, email, dan juga nomor handphone. Lanjut pada menu bimbingan tesis. Menu ini berfungsi sebagai tempat mahasiswa melakukan bimbingan tesis. Untuk menu ini hanya support teks email atau teks dari website pihak ketiga, di mana mahasiswa sudah mengupload tesisnya karena database dari Java belum support untuk file berbentuk doc, PDF, dan lainnya. Sehingga mahasiswa disarankan untuk mengupload file tesis ke dalam website pihak ketiga seperti G-Drive dan lain-lain. Misalnya, mahasiswa tadi sudah mengupload materi ke G-Drive dan linknya sudah dipendekkan. Contoh ya, ada mahasiswa tadi Zainal Arifin ini akan melakukan bimbingan berupa revisi abstrak. Lalu untuk file berkasnya yaitu ada http://bit.ly/ref1. Lalu klik simpan. Ternyata gagal. Nah, namun di dalam tabel bimbingan kamu ini bisa dilihat ya, link berkasnya sudah tersimpan. Jadi di sini mohon maaf karena masih ada sedikit kendala dan masih butuh penyempurnaan. Namun untuk record datanya sudah bisa terrecord. Oke, lanjut ke menu progres tesis. Pada menu progres tesis ini akan terisi secara otomatis apabila dosen sudah memberikan keputusan terhadap bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam menu ini terdapat keterangan tanggal, materi bimbingan, link berkas, catatan dari dosen, dan juga keputusan. Keputusan ini terdiri dari keputusan di mana dosen itu bisa menerima, bisa mereject maupun memberikan keterangan bahwa tesis mahasiswa tersebut sedang direvisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke menu unggah dokumen. Seperti yang kita ketahui, untuk mengambil mata kuliah tesis, mahasiswa pasca sarjana ini diwajibkan untuk melewati mata kuliah metodologi penelitian terlebih dahulu. Sehingga pada menu ini akan menampilkan dokumen-dokumen yang harus diupload oleh mahasiswa. Yang pertama ada mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian yang kedua ada seminar proposal. Ada penulisan publikasi ilmiah, kemudian sidang komprehensif dan juga sidang akhir. Dan bukti-bukti tersebut bisa diupload dalam bentuk PDF, doc maupun JPEG. Dalam sistem informasi ini masih terbatas, yakni hanya bisa memasukkan link berkas saja. Sebagai contoh, mahasiswa Zainal Arifin ini sudah melewati mata kuliah metodologi penelitian, maka mahasiswa tersebut harus memasukkan link berkas dengan sebelumnya mengklik edit terlebih dahulu.
Setelah mengisi link berkas, lalu klik simpan, maka data akan secara otomatis masuk ke dalam database. Dan terakhir adalah menu laporan kemajuan. Di sini akan menampilkan laporan bimbingan tesis mahasiswa yang terisi secara otomatis apabila bimbingan mahasiswa tersebut diterima oleh dosen pembimbing. Laporan kemajuannya nanti akan ada keterangan accepted, rejected, dan juga proses. Untuk keluar dari akun mahasiswa dapat menggunakan menu logout. Baik, selanjutnya kita masuk melalui akun dosen ya. Nah, untuk akun dosen, jadi dosen Prodi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan ini yang terdaftar dalam aplikasi ini berjumlah 22 orang, sehingga kita bisa menggunakan username dosen 1 hingga dosen 22. Sebagai contoh, kita akan menggunakan username dengan dosen 19. Dan ternyata ini adalah akun milik dari Ibu Dr. Marniati SEMM. Nah, pada akun dosen terdapat menu home, namun tidak ditampilkan prasyarat ujian. Karena kita ketahui ya, dosen tidak memerlukan prasyarat ujian itu. Jadi, di sini saya cuma menampilkan untuk menyemangati para dosen saja. Lanjut pada menu profil dosen. Nah, di sini menampilkan profil dosen yang terdiri dari nama, kemudian ada nomor induk pendidik, bidang keahlian, dan juga jenis kelamin. Sama seperti pada menu profil mahasiswa. Jadi tampilan ini bisa digeser ke kanan apabila terdapat informasi dari profil dosen yang panjang. Pada menu daftar bimbingan Anda menampilkan daftar mahasiswa bimbingan dosen tersebut. Terlihat ya bahwa tabel ini masih kosong karena belum ada mahasiswa yang mendaftarkan dosen atas nama Ibu Marniati SEMM. Selanjutnya pada menu agenda Anda menampilkan daftar agenda yang dilakukan oleh dosen dalam waktu dekat. Terdapat informasi jenis agenda dan tanggal sebagai pengingat secara otomatis kepada dosen pembimbing. Apabila dosen menginginkan untuk menambahkan agenda, dapat ditambahkan secara manual dengan menambahkan agenda pada menu tambahkan agenda. Dosen memasukkan tanggal dan memasukkan agenda yang akan dilakukan oleh dosen. Hal ini sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada mahasiswa akan agenda dosen, sehingga dapat menyesuaikan waktu bimbingan dengan dosen pembimbing. Dosen memasukkan tanggal sesuai dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Format ini disesuaikan dengan format database. Baik, sebagai contoh kita masukkan agenda dosen pada 2021 02-24 ya, dengan agenda rapat koordinasi dengan Balitbank Pusat. Lalu klik simpan, maka agenda dosen akan tersimpan ke database secara otomatis. Dan agenda tadi akan muncul di menu agenda. Itu ya. Lanjut kepada menu bimbingan tesis. Nah, pada menu bimbingan tesis mahasiswa Anda akan memunculkan mahasiswa-mahasiswa yang akan dibimbing. Dosen terlebih dahulu memilih siswa. Setelah itu, maka akan muncul nama mahasiswa, tanggal revisi, dan juga materi bimbingan. Apabila sudah ada mahasiswa yang memprogram bimbingan, namun karena pada menu daftar bimbingan Anda masih kosong, maka di tabel ini juga masih kosong. Apabila mahasiswa bimbingan beliau ini sudah mengupload berkas file, di sini akan langsung muncul dalam tabel. Saat diklik, maka akan muncul di sini linknya. Kemudian dosen dapat mengirim link berkas koreksi di sini. Dan di sini dosen dapat memberikan keputusan. Baik, yang pertama akan memproses
tesis tersebut, yang kedua akan mereject, dan yang ketiga adalah memberitahukan bahwa tesisnya selesai untuk dibimbing. Lalu klik simpan, maka data akan secara otomatis tersimpan dan ditampilkan di menu laporan kemajuan mahasiswa. Setelah selesai melaksanakan bimbingan dengan mahasiswa, dosen dapat keluar dari aplikasi dengan mengklik logout aplikasi tersebut. Sekian demonstrasi dari aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.